Kami dari kelompok 1 Blok Keperawatan Anak 1 dengan dosen pembimbing Ibu Nurse Fadliana Ekawati, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak, akan menampilkan video praktek lapangan mengenai screening pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Selamat menyaksikan! Saya Trigumai Herupan dengan NIM G1B1 19069. Saya Reda Vinta dengan NIM G1B1 20001. Saya Reza Nafasa dengan NIM G1B1 20004. Saya Halija NIM G1B1 2005. Saya Vina Cynthia dengan NIM G1B1 20007. Saya Dewi Anggisa Putri dengan NIM G1B1 20008. Saya Meli Alicia dengan NIM G1B1 20013. Saya Siska dengan NIM G1B1 20014. Saya Nur Alfisyari dengan NIM G1B1 20023. Saya Rifki Hoidi dengan NIM G1B1 20024. Saya Nadila Trifani dengan NIM G1B1 20042. Saya Sofia Marsha Fadila dengan NIM G1B1 243. Saya Stevi Mezu Putri dengan NIM G1B1 20059. Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan ukuran dari sel ataupun jaringan intraseluler yang mana bertambahnya ukuran dan struktur tubuh baik secara sebagian ataupun secara keseluruhan. Untuk pertumbuhan ini dapat diukur berdasarkan panjang dan berat secara kuantitas. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh secara lebih kompleks berdasarkan kemampuan motorik kasar, motorik halus, bicara, bahasa, kemandirian, dan bersosialisasi. Untuk perkembangan ini dapat diukur berdasarkan kualitas. Ciri-ciri dan prinsip tumbuh kembang anak. Yang pertama ada perkembangan menimbulkan perubahan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Yang keempat, perkembangan berkoreasi dengan pertumbuhan. Yang kelima, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Dan yang terakhir itu perkembangan fungsi organ tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang pada anak. Yang pertama yaitu ada faktor internal atau faktor dalam. Dia termasuk faktor internal yaitu ras, etnik atau bangsa, di mana seperti yang kita ketahui anak-anak yang berada di Eropa lebih tinggi kualitas tumbuh kembangnya daripada anak-anak yang berada di Asia. Yang kedua yaitu ada keluarga. Di sini keluarga memiliki peran yang sangat penting karena anak-anak akan belajar dari lingkungan terdekatnya yaitu keluarga itu sendiri. Yang ketiga ada umur. Nah, tumbuh kembang anak berdasarkan pada umur semakin tinggi umur anak, maka tumbuh kembangnya akan semakin membaik. Yang keempat ada jenis kelamin. Jenis kelamin yang membedakan antara perempuan dan laki-laki yaitu biasanya disebutkan oleh orang-orang laki-laki lebih sering sakit daripada perempuan. Nah, tetapi hal ini belum ada penelitian lebih lanjutnya. Yang terakhir yaitu ada faktor genetik. Faktor genetik merupakan modal dasar dalam tumbuh kembang anak. Potensi yang baik apabila berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Dan juga lingkungan yang baik, lingkungan yang positif sangat mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Yang kedua adalah faktor luar atau eksternal. Nah, faktor eksternal terbagi menjadi faktor parenteral. Nah, dalam faktor parenteral terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah gizi, nutrisi ibu hamil, terutama dalam trimester akhir, kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Yang kedua adalah mekanis, posisi fletus yang abnormal bisa menyebabkan kelainan kongenital seperti Kupfort. Yang ketiga adalah toksin akuseptimia. Beberapa obat-obatan seperti amlodipterin dapat menyebabkan kelainan kongenital seperti polyantoskisis. Yang keempat adalah endokrin. Diabetes mellitus dapat menyebabkan makrosomia adrenal. Yang kelima adalah radiasi. Paparan radium dan sinar Röntgen dapat mengakibatkan kelainan pada janin seperti mikrosefali, sifina, bilifida, retardasi mental, dan deformitas anggota gerak. Yang keenam adalah infeksi pada trimester
trimester pertama dan kedua oleh toraks atau toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes dapat menyebabkan kelainan pada janin yaitu katarak, bisu, tuli, mikros, radiasi mental, dan kelainan jantung kongenital. Nah, yang selanjutnya kelainan imunologi, erythrobaltosis fetalis timbul atas dasar perbedaan golongan darah antara ibu dan janin, mengakibatkan hiperbilirubella dan king-iterus yang akan menyebabkan kerusakan jaringan otak. Yang selanjutnya ada anoksia embrio. Anoksia embrio yang disebabkan oleh gangguan fungsi plasenta menyebabkan pertumbuhan terganggu. Selanjutnya ada psikologis ibu. Nah, kelainan yang tidak dapat diinginkan, perlakuan salah atau kekerasan mental pada ibu dan lain-lainnya. Faktor persalinan, komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala, apiksia dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. C. Faktor pasca persalinan terdiri dari A. Gizi, B. Penyakit kronis atau kelainan kongenital, tuberkulosis, anemia, dan kelainan sebagainya. Yang C. Lingkungan fisik dan kimia. Yang D. Psikologis. Yang E. Endokrin. F. Sosioekonomi. G. Lingkungan pengasuhan. H. Stimulasi. I. Obat-obatan. Aspek-aspek perkembangan yang harus dipantau, yang pertama gerak kasar atau motorik kasar, yang merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, dan sebagainya. Yang kedua, gerak halus atau motorik halus merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, kemampuan bicara dan berbahasa adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan sebagainya. Yang keempat, sosialisasi dan kemandirian adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak seperti makan sendiri, membereskan mainan selesai bermain, berpisah dengan ibu atau pengasuh anak, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya, dan sebagainya. 5. Periode tumbuh kembang anak. Yang pertama ada masa prenatal atau masa intrauterin, yaitu masa janin dalam kandungan. Nah, masa ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa zigot, yaitu sejak saat konsepsi sampai umur kehamilan 2 minggu. Lalu yang kedua ada masa embrio, yaitu sejak umur kehamilan 2 minggu sampai dengan 8 sampai 12 minggu. Lalu yang ketiga ada masa janin atau fetus, yaitu sejak umur kehamilan 9 sampai 12 minggu, lalu sampai akhir kehamilan. 2. Masa bayi atau masa invasi, yaitu dari umur 0 sampai 11 bulan. Nah, di mana masa bayi ini terdiri dari 3 masa. Yang pertama itu masa neonatal dini, yaitu dari umur 0 sampai 7 hari. Yang kedua itu masa neonatal lanjut, yaitu umur 8 sampai 28 hari. Yang ketiga itu masa pasca neonatal, yaitu berumur 29 sampai 11 bulan. Nah, yang ketiga itu ada masa anak-anak, di mana di bawah 5 tahun, yang mana anak balita dengan umur 12 sampai 59 bulan. Kemudian yang keempat itu masa anak prasekolah, di mana anak berumur 60 sampai 72 bulan. Baiklah, selanjutnya tahapan perkembangan pada anak menurut umur. Umur 0 sampai 3 bulan, yaitu yang pertama mengangkat kepala setinggi 45 derajat. Selanjutnya menggerakkan kepala dari kiri ke kanan dan ke tengah. Selanjutnya itu melihat dan menatap wajah Anda. Kemudian mengoceh spontan atau beraksi dan dengan mengoceh, suka tertawa keras. Selanjutnya beraksi terkejut terhadap suara keras. Kemudian membalas senyum ketika diajak berbicara atau tersenyum. Dan yang terakhir itu mengenali ibu dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan kontak. Baiklah, selanjutnya itu adalah umur 3 sampai 6 bulan, yaitu yang pertama berbalik dari telungkup ke telentang. Selanjutnya mengangkat kepala setinggi 90 derajat. Kemudian mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. Selanjutnya menggenggam pensil.
kemudian meraih benda yang ada dalam jangkauannya, kemudian memegang tangannya sendiri. Selanjutnya berusaha memperluas pandangan, selanjutnya mengarahkan matanya ke benda-benda kecil. Selanjutnya itu mengeluarkan suara gembira, bernada tinggi atau memekik, dan yang terakhir itu tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik saat bermain sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah umur 6-9 bulan. Yang pertama yaitu duduk atau fikat tripoid atau sendiri. Kemudian belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian badan. Selanjutnya merangkak, meraih mainan atau mendekati seseorang. Selanjutnya memindahkan benda dari tangan satu ke tangan yang lain. Memungut dua benda masing-masing lengan, pegang satu benda pada saat yang bersamaan. Kemudian memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup. Selanjutnya bersuara tanpa arti, mama, baba, dadada, dan tatata. Selanjutnya mencari mainan atau benda yang dijatuhkan. Kemudian bermain tepuk tangan atau cilukba. Dan selanjutnya itu bergembira dengan melempar benda. Dan yang terakhir adalah makan kue sendiri. Selanjutnya yaitu adalah umur 9-12. Yang itu adapun tahap perkembangan yang dapat dilihat adalah yang pertama mengangkat benda ke posisi berdiri, kemudian berjalan berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi, dan selanjutnya adalah berjalan dengan dituntun. Baiklah, untuk yang umur 12-18 bulan, adapun tahap perkembangannya itu adalah berdiri sendiri tanpa berpegangan, membungkuk, memungut mainan, kemudian berdiri kembali, kemudian berjalan mundur 5 langkah. Nah, untuk yang umur 18-24 bulan, adapun tahap-tahap perkembangannya itu adalah berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik, berjalan tanpa terhuyang-huyang, bertepuk tangan atau melambai-lambai. Nah, untuk yang umur 24-36 bulan, tahap perkembangannya meliputi jalan naik tangga sendiri, bermain dengan sendal kecil. Selanjutnya itu adalah mencoret-coret pensil pada kertas. Untuk umur 36-48 bulan, tahap perkembangannya meliputi berdiri satu kaki selama 2 detik, melompat kedua kaki diangkat, dan mengayuhkan sepeda roda 3. Untuk umur 48-60 bulan, tahap perkembangannya meliputi berdiri satu kaki 6 detik, melompat-lompat satu kaki, menari, menggambar tanda silang, menggambar lingkaran, menggambar orang dengan 3 bagian tubuh. Nah, untuk yang umur 60-72 bulan, adapun tahap perkembangannya meliputi berjalan lurus, berdiri tegak, berdiri dengan satu kaki selama 11 detik, menggambar dengan 6 bagian, menggambar orang lengkap, menangkap bola kecil dengan kedua tangan, menggambar segi 4. Beberapa gangguan tumbuh kembang yang sering ditemukan. Yang pertama, gangguan bicara dan bahasa. Yang kedua, cerebral palsy. Yang ketiga, sindrom Down. Yang keempat, perawakan pendek. Yang kelima, gangguan autisme. Yang keenam, retardasi mental. Yang ketujuh, gangguan pemustaan, perhatian, dan hiperaktivitas. Baiklah, selanjutnya prinsip dasar yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak akan meniru tingkah laku orang sekitarnya. Yang ketiga, berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur dari anak. Yang keempat, lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. Yang kelima, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak. Yang selanjutnya, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Yang ketujuh, berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang terakhir yaitu anak selalu diberi pujian, bila perlu diberi hadiah atas keberhasilannya. Stimulasi yang diberikan kepada anak dalam rangka merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak dapat diberikan oleh orang tua ataupun keluarga sesuai dengan pembagian kelompok umur stimulasi anak, di mana terdapat 4 periode tumbuh kembang. Yang pertama, masa prenatal, janin dalam kandungan. Kelompok umur stimulasi yang sesuai yaitu masa prenatal. Yang kedua, masa bayi 0 sampai 12 bulan. Kelompok umur stimulasi yang sesuai umur 0 sampai 3 bulan, umur 3 sampai 6 bulan, umur 6 sampai 9 bulan, umur 9 sampai 12 bulan. Yang ketiga, masa anak balita 12 hingga 60 bulan. Kelompok umur stimulasi yang sesuai umur 12 hingga 15 bulan, umur 15 sampai 18 bulan, umur 18 hingga 24 bulan, umur 24 hingga 36 bulan, umur 36 hingga 48 bulan, umur 48 hingga 60 bulan. Yang keempat,
masa prasekolah 60 hingga 72 bulan. Kelompok umur simulasi yang sesuai yaitu umur 60 hingga 72 bulan. Saya Tri Humayra Rupang dengan NIM G1 B1199069. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi pada responden yang pertama, yaitu dengan nama Muhammad Fauzan, usianya itu 6 tahun atau 72 bulan lebih 12 hari, dengan tinggi badan 118 cm, berat badannya itu 20 kg, lingkar kepalanya itu 50 cm. Kesimpulan KPSP-nya dia 10 perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangan, TTD-nya normal dan TDL-nya itu normal. Perhitungan IMT-nya diketahui BB anak 20 kg, TB anaknya 118 cm. Jadi dapat disimpulkan IMT-nya berat badan dibagi tinggi badan meter kuadrat. Berat badannya itu 20 kg dibagi tinggi badannya yaitu 1,18 meter kuadrat. Jadi 20 dibagi 1,39. Jadi hasil IMT-nya itu 14,38. Z-score sama dengan yaitu IMT itu dikurang median baku rujukan dibagi hitungan baku rujukan. IMT hitung yaitu 14,38. Median baku rujukannya itu yaitu 15,3 dibagi simpangan baku rujukan yaitu 16,8 dikurang 15,3. Dapatnya itu hasilnya minus 0,92 per dibagi 1,5. Jadi Z-score-nya itu min 0,61. Status gizi anak berdasarkan IMT atau U dengan menggunakan indeks usia 5-18 tahun adalah gizi baik atau normal. Responden kedua, nama anak Sofia Humaira, tempat tanggal lahir Jambi 1 November 2018, usia 41 bulan, jenis kelamin perempuan, tanggal pemeriksaan Jumat 15 April 2022, tinggi badan 101 cm, berat badan 14,3 kg, lingkar kepala 48 cm. Hasil screening anak berdasarkan KPSP, jawaban ya sebanyak 10, jawaban tidak sebanyak 0. Interpretasi hasil KPSP, perkembangan anak sesuai umur. Interpretasi status gizi anak berdasarkan berat badan menurut umur adalah normal dengan Z-score 0,3. Interpretasi status gizi anak berdasarkan berat badan menurut tinggi badan adalah normal dengan Z-score 0,9. Interpretasi status gizi anak berdasarkan tinggi badan menurut umur adalah normal dengan Z-score 0,65. Interpretasi status gizi anak berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur adalah normal dengan Z-score 1,07. Responden 3 dengan nama responden Faiz, usia 6 tahun lebih 2 bulan, tinggi badan yang diperoleh 133 cm, berat badan 24 kg, dan lingkar kepala 52 cm. Hasil kuesioner pra-screening atau KPSP yang diperoleh yaitu ya sebanyak 10 dan tidak sebanyak 0, sesuai dengan tahap perkembangan. Untuk hasil IMT diperoleh sebanyak 13,56. Skor yang saya peroleh yaitu min 1,45. Status gizi anak berdasarkan IMT per U atau dengan indeks usia 5-18 tahun adalah gizi baik atau normal. Untuk tes daya dengar normal dan tes daya lihat normal. Responden keempat, nama Muhammad Hafiz, umur 24 bulan atau 2 tahun, tinggi badan 87 cm, berat badan 12,8 kg, lingkar kepala 48 cm, TDD normal, TDL normal. Hasil screening anak berdasarkan KPSP, jawaban iya 8, jawaban tidak 2. Intervensi hasil KPSP, perkembangan anak sesuai umur. Interpretasi hasil perhitungan berat badan sesuai umur, normal, Z-score 0,4. Interpretasi hasil perhitungan berat badan menurut tinggi badan, normal, min 2,9. Interpretasi hasil perhitungan tinggi badan menurut umur, normal, Z-score 0,71. Interpretasi hasil perhitungan indeks massa tubuh menurut umur, normal. Responden kelima,
Nama Rizky Ramadan Pamungkas, tempat tanggal lahir Jambi 01 Juli 2017, umur 57 bulan, jenis kelamin laki-laki, tanggal pemeriksaan 15 April 2022. Tinggi badan 107 cm, berat badan 18,10 kg, lingkar kepala 50 cm, pendengaran normal, penglihatan normal. Hasil screening anak berdasarkan KPSP menjawab iya sebanyak 10 jawaban dan tidak sebanyak 0 jawaban. Interpretasi hasil KPSP, perkembangan anak sesuai dengan umur. Interpretasi status gizi anak berdasarkan berat badan menurut umur dengan menggunakan indeks usia 0 sampai 60 bulan adalah gizi bayi atau normal dengan Z-score 0,1. Interpretasi status gizi anak berdasarkan berat badan menurut tinggi badan dengan menggunakan indeks usia 0 sampai 60 bulan adalah gizi bayi normal dengan Z-score 0,375. Interpretasi status gizi anak berdasarkan tinggi badan menurut umur dengan menggunakan indeks usia 0 sampai 60 bulan adalah gizi bayi normal dengan Z-score 0,3. Interpretasi status gizi anak berdasarkan IMT per umur dengan menggunakan indeks usia 0 sampai 60 bulan adalah gizi bayi atau normal dengan Z-score 0,4. Responden ke-6 nama anak Atta Paris Adnan Prasetyo, umur 60 bulan atau 5 tahun, tinggi badan 114 cm, berat badan 21,05 kg, lingkar kepala 51 cm, tes daya pendengaran normal, tes daya penglihatan normal, hasil screening anak berdasarkan KPSP, jawaban ya 10 dan jawaban tidak kosong, interpretasi hasil KPSP, perkembangan anak sesuai umur, interpretasi hasil perhitungan berat badan sesuai umur, yaitu normal, hasil perhitungan Z-score-nya yaitu 1,01, interpretasi hasil perhitungan berat badan menurut tinggi badan yaitu normal, Z-score-nya yaitu 0,5, interpretasi hasil perhitungan tinggi badan menurut umur yaitu normal, Z-score-nya diperoleh yaitu 0,8, interpretasi hasil perhitungan indeks massa tubuh menurut umur yaitu normal, Z-score-nya diperoleh yaitu 0,4. Responden ke-7 dengan nama Messi, tempat tanggal lahir Jambi 17 September 2017, umur 5 tahun 5 bulan, tinggi badan 112 cm, berat badan 14 kg, lingkar kepala 48 cm, KPSP dengan dijawab ya sebanyak 10, maka perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. TDD normal, TDL normal. Nah, di sini umur anak yaitu 65 bulan, maka di sini kita dapat mencari IMT per U atau indeks massa tubuh menurut umur. Diketahui berat badan anak 14 kg, tinggi badan anak 112 cm. Jadi dapat disimpulkan IMT sama dengan berat badan dalam satuan kilogram per tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan sama dengan IMT 14 per 1,25, maka didapatkan IMT yaitu 11,16. Selanjutnya kita akan mencari Z-score sama dengan IMT hitung dikurang median baku rujukan per simpangan baku rujukan, maka Z-score sama dengan 11,16 dikurang 15,3 per 15,3 dikurang 14,1, maka Z-score min 4,14 per 1,2 dan didapatkan Z-score-nya sama dengan min 3,45. Interpretasinya status gizi anak berdasarkan IMT per U dengan menggunakan indeks usia 5-18 tahun adalah gizi kurang atau tainas. Responden ke-8 yang bernama Asril Al-Fadila, tempat tanggal lahir Jambi 2 Agustus 2016, umur 68 bulan, jenis kelamin laki-laki. Tinggi badan 110 cm, lalu berat badan 18 kg, lingkar kepala 41 cm.
Selanjutnya dari pengukuran KPSP didapatkan hasilnya sebanyak 10 kali, sehingga perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Lalu TDD-nya normal dan TDK-nya juga normal. Untuk perhitungan berat badan menurut umur, lalu tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan, dapat disimpulkan tidak dapat dilakukan perhitungan karena usia anak melebihi indeks batas umur yaitu 0 sampai 60 bulan. Lalu untuk IMT-nya, pertama kita ketahui BB anak adalah 18 kg, lalu tinggi badan anak 110 cm, jadi dapat disimpulkan IMT sama dengan berat badan dengan satuan kilogram per tinggi badan dengan satuan meter per kubik. Lalu IMT sama dengan 18 per 1,10 dikali 1,10, didapatkan hasilnya 14,87. Lalu selanjutnya menghitung set skornya, yaitu IMT hitung dikurang median baku rujukan per simpangan baku rujukan, sehingga didapatkan hasil negatif 0,30. Jadi interpretasinya adalah status gizi anak berdasarkan IMT per umur dengan menggunakan indeks usia 5-18 tahun adalah gizi baik, yaitu normal. Baiklah, selanjutnya responden yang ke-9 itu bernama Zidan Azam dengan tanggal lahir 30 Maret 2016 dengan usia 72 bulan lebih 18 hari. Dan didapatkan hasil pengukuran yaitu tinggi badan 120 cm, kemudian berat badan itu 22 kg, dan lingkar kepala itu 52 cm. Dan kemudian didapatkan juga KPSP dengan jawaban ya sebanyak 10, dan dapat disimpulkan perkembangan anak itu sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, kemudian juga didapatkan tes daya dengar itu normal karena di sini anak mampu merespon dengan baik. Nah, kemudian didapatkan juga tes daya lihat itu normal karena anak juga mampu melihat dengan baik. Nah, selanjutnya didapatkan IMT anak atau indeks massa tubuh anak yaitu 15,27 dengan Z-score itu min 0,02. Dengan interpretasi itu status gizi anak berdasarkan IMT per U adalah normal atau gizi baik. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil observasi mengenai screening pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia 60 bulan atau 5 tahun. Baiklah, yang pertama yaitu adalah identitas anak atau identitas klien, yaitu nama Ica Alfiani untuk tempat tanggal lahir Pematang Kulai 26 April 2017. Nah, untuk umur yaitu 60 bulan atau 5 tahun. Untuk tinggi badan 102 cm, untuk berat badan yaitu 16 kg, untuk lingkar kepala yaitu 48 cm. Nah, untuk tes pendengaran dan tes penglihatan itu normal. Nah, selanjutnya itu adalah hasil kuesioner pra-screening untuk anak 60 bulan atau KPSP. Itu anak dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar, jadi bisa dinyatakan itu adalah normal. Nah, selanjutnya yaitu adalah untuk menentukan status gizi. Yang pertama yaitu kita bisa menghitung menggunakan BB menurut umur, yaitu bisa menggunakan rumus Z-score, BB hitung dikurang median dibagi simpang baku rujukan. Nah, tadi diketahui BB anak 16 kg dan umur yaitu 60 bulan, jadi didapatkan hasil Z-score-nya yaitu min 1,15. Nah, selanjutnya itu adalah BB menurut tinggi badan. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang sama yaitu Z-score, BB hitung dikurang median dibagi simpang baku rujukan. Z-score 16 dikurang 16,1 dibagi 16,1 dikurang 14,8 itu hasilnya yaitu min 0,07. Nah, selanjutnya yaitu adalah TB menurut umur, tinggi badan menurut umur. Itu kita bisa menggunakan rumus yaitu Z-score TB hitung dikurang median dibagi simpang baku rujukan. Nah, tadi didapatkan untuk TB yaitu 102 cm dan umur yaitu 60 bulan. Nah, didapatkan hasil min 4,3. Nah, selanjutnya itu adalah untuk menghitung indeks massa tubuh menurut umur. Pertama-tama kita cari dulu IMT-nya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus berat badan kilogram dibagi dengan tinggi badan meter pangkat 2, yaitu didapatkan hasil 15,38. Nah, selanjutnya kita mencari menggunakan rumus Z-score, yaitu IMT hitung dikurang median baku rujukan dibagi dengan simpang baku rujukan. Didapatkan hasil yaitu 0,14. Nah,
Jadi status gizi anak berdasarkan IMT menurut umur itu dikatakan baik atau normal. Nah, untuk mengetahui median dan simpang baku rujukan, kita bisa menggunakan tabel standar antropometri penilaian status gizi pada anak. Responden ke-11 yaitu namanya Adil Desi, umurnya 60 bulan, tinggi badannya 110 cm, berat badannya 19 kg, lingkar kepalanya 49 cm, KPSP-nya IA 10, perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangan, berat badan menurut umur, skornya 0,3 dengan interpretasi gizi normal, tinggi badan berdasarkan berat badan, skornya 0,3, interpretasi gizi normal, tinggi badan berdasarkan umur, skornya 0, interpretasi gizi normal. IMT-nya skor 0,3, status gizi anak berdasarkan IMT anak usia 5-18 tahun adalah gizi baik. Pendengarannya normal dan penglihatannya normal. Nama saya Sofia Marsha Fadila dengan NIM G1B1-243. Di sini saya adalah responden ke-13. Baiklah, untuk nama anak Muhammad Gino, usia 5 tahun, berat badan dari anak tersebut 20 kg, untuk tinggi badannya 110 cm, serta lingkar kepalanya 51 cm. Untuk KPSP, sesuai dengan tahap perkembangannya, tes daya dengarnya normal, tes daya ingatnya normal, KPSP-nya sudah sesuai dengan umurnya. Untuk berat badan menurut umur atau BB/U, untuk Z-skornya 0,6, berarti interpretasinya adalah normal. Untuk berat badan menurut tinggi badan BB/TB sudah saya hitung dan Z-skornya 0,7, berarti interpretasinya adalah gizi baik atau normal. Untuk tinggi badan berdasarkan usia atau TB/U, Z-skornya adalah 4,6, interpretasinya adalah anak mengalami obesitas. Untuk IMT sudah saya hitung yaitu 0,51, berarti gizinya gizi normal atau gizi baik. Responden ke-13 screening pertumbuhan dan perkembangan anak dengan nama responden Naila, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15 Juni 2016, tanggal pemeriksa 15 April 2022, umur 70 bulan, tinggi badan 108 cm, berat badan 13,50 kg, lingkar kepala 50 cm. Yang pertama menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Nah, ditemukan hasil dengan jawaban ya sebanyak 9 dan tidak 1. Maka interpretasi hasil KPSP adalah perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, menggunakan standar atau antropometri untuk menilai status gizi pada anak. Karena umur anak 70 bulan, maka kita menggunakan IMT/U, indeks massa tubuh menurut umur, di mana diketahui BB anak 13,50 kg, TB anak 108 cm. Nah, yang pertama kita mencari IMT terlebih dahulu. Telah ditemukan 11,63, maka menentukan Z-score dengan IMT hitung kurang median baku rujukan per simpang baku rujukan. Nah, ditemukan hasil min 2,62, maka interpretasinya adalah status gizi anak berdasarkan IMT/U dengan menggunakan indeks usia 5-18 tahun adalah gizi kurang atau kurus.
lapangan yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.